Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita belajar bagaimana menyelidiki ada tidaknya penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel. Ya, jadi SPLDP ini nanti apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak suatu persamaan linear dua variabel tersebut. Ya, nah jadi contohnya seperti ini. Sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki penyelesaian tunggal. Nah, jadi ada penyelesaian tunggal, ya. Berarti dia cuman bertemu di satu titik, ya. Nah, kan sudah dilajari kalau sudah menggambar di koordinat kartesius itu bagaimana, ya. Jadi akhirnya dia seperti ini rumusnya. A1 B2 min A2 B1. Jadi titik-titiknya dari rumus yang kedua ini tadi, ya, persamaan linear kedua ini tadi, A1X ditambah BY ini diperoleh seperti ini. Jadi titiknya cuman tunggal satu, ya. Nah, kemudian ada sistem persamaan linear dua variabel yang menyelesaikan banyak tak terhingga, ya. Jadi kalau dia tak terhingga maka tidak ada ujungnya, ya, gambar seperti ini. Jadi tidak ada berujung, selalu semuanya rata, ya. Nah, diperolehlah rumusnya seperti ini. A1 A2 B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Jadi sama semua, yang koefisien-koefisiennya sama dan konstantanya juga sama sebanding. Jadi penyelesaiannya itu tak berhingga, ya. Nah, di situ ada contoh. Nah, itu diperoleh 1/2 sama dengan 1/m. Ini kan sudah paham, ya, komutatif, ya. Nah, sehingga diperoleh m sama dengan 2. Jadi perhatikan antar koefisien perbandingannya, antar konstantanya juga, karena sama diharapkan memiliki penyelesaian tak berhingga banyaknya, maka perbandingan tersebut sama. Nah, perhatikan di halaman 13, ya. Bisa nanti kalian pahami contohnya. Kalau ditanyakan silakan tulis di komen, ya. Nah, sehingga karena diperolehlah itu, maka diperolehlah contoh yang lain 1/m sama dengan 6/2n ditambah 8, ya. Dari situ tadi yang di depan diperolehlah 2n ditambah 8 sama dengan 12. 2 kali 6 ini 12, ya. 2n sama dengan 4, n nya sama dengan 2, m dan n nya sama dengan 2. Jadi dia karena sama semua maka grafiknya seperti ini, ya. Nah, jadi persamaannya ini, ya, tidak berhingga. Kemudian kita belajar contohnya, bisa kalian pelajari yang tadi, ya. Lalu kita belajar dengan persamaan linear dua variabel yang tidak memiliki penyelesaian. Nah, kalau dia tidak memiliki penyelesaian, maka, ya, gambar koordinat kartesiusnya tidak berujung, ya, tidak mau bertemu dia, tidak mau bertemu. Karena apa? Karena dia tidak sama dengan C1 C2 nya ini, ya. Kalau dia C1 C2 nya tadi sama, maka dia tidak berhingga kalau sama semua, ya. Tapi kalau dia ada pengurangan kayak yang tadi ini, ada pengurangan, maka dia pasti ada titik potong ditemukannya. Kalau ini titik potongnya 2,2. Nah, jadi kalian bisa belajar, ya, dia bisa memiliki penyelesaian atau tidak. Nah, itu bisa dipelajari. Kemudian ini ada gambar grafik lagi, bisa nanti kalian lihat, ya. Nah, jadi kalau ditanyakan silahkan, Pak, kayak apa cara membuat gambar grafik? Kan sudah dijelaskan yang dulu. Cara membuatnya pian masukkan angka-angkanya, ya. Jadi persamaan itu pian masukkan maka bisa. Nah, jadi misalnya 4 berapa yang hendak pian masukkan x nya di sini, x, y nya, maka ketemu titiknya kalau pian masuk persamaan ini, ya. Oke. Kita lanjut ke menyelesaikan sistem persamaan nonlinear dan dapat diubah ke bentuk SPLDP. Jadi sistem persamaan yang tidak linear yang dapat diubah ke bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Oke, apa cara mengubahnya? Nah, simak berikut, ya.
di situ ada, perhatikan sistem ya, sistem persamaan linearnya, yaitu 2 per X ya. Nah, ini 2 per X, situ katanya ditambah 3 per Y sama dengan 5, dan berapa itu? 6 per X dikurang 5 per Y sama dengan 1. Ada 2 ya. Nah, di situ dirubah persamaannya itu dirubah ya menjadi seperti ini ya. Nah, langsung saja Bapak rubahkan, berarti 2 dikali 1 per X ya, ditambah 3 dikali ya, titik itu ya, dikali ya, 1 per Y sama dengan 5. Kemudian ada lagi 6 dikali 1 per X, nah dijadikan 1 per X ya, dikurang 5 dikali 1 per Y, maka sama dengan 1. Nah, ini ya, itu pian rubah jadi A-nya itu sama dengan 1 per X ya, ini jadi A, jadi 1 per Y-nya jadi B. Jadi pian bisa memikirkan merubah kalau dia ada pecahan, jadikan ini A, B-nya ini jadi variabel ya. 1 per X-nya ini kan asalnya X variabel, jadikan A sama dengan 1 per X ini, A-nya ini jadi variabel ya. Nah, kemudian 1 per Y-nya, B-nya sama dengan 1 per Y. Nah, dari sini kelihatan kan, ini A-nya, ini B-nya ya. Nah, maka di situ dijelaskan di buku itu 2 dikali A ya, ditambah 3B ya, sama dengan 5. Oke. Kemudian 6 dikali A ditambah dikurang ya, dikurang 5 dikali B sama dengan 1. Nah, ini kayak apa caranya supaya sama, terserah pian ya. Situ tidak dijelaskan lagi karena pian dianggap sudah bisa yang di buku itu ya, variabelnya. Sini Bapak coba jelaskan ulang ya. Nah, ini AA dan BB ini kayak apa caranya supaya ini menjadi sama. Nah, banyak loh, ada cara menyamakan, ada substitusi, ada eliminasi ya. Nah, cara menyamakannya, maka ini dikali, sama-sama dikali berapa supaya sama? Bapak ambil ini supaya sama 6, maka dikali 3 ya, ini dikali 1. Kita kali 3 berarti sama dengan 2 kali 3 6 ya. Nah, 6A ditambah 3 kali 3 9B sama dengan 3 kali 5 15. Nah, maka tetap 1, semua tetap 6A dikurang 5B sama dengan 1. Nah, untuk itu kayak gimana supaya dia sama? Kok di situ didapatkan 1 katanya. Nah, itu didapatkan 1 dieliminasi. Kita coba. 6 dikurang A 0 ya. 9 dikurang 15 dikurang min 5, maka ditambah, maka 9 ditambah 5 14B sama dengan 15 dikurang 1 jadi 14, maka B nya sama dengan 14 per 14 1. Oke ya. Nah, dari persamaan tersebut ya, dari persamaan tersebut bisa diperoleh yang persamaan 1 itu 6A ya dikurang 5B sama dengan 1. Persamaan kedua B sama dengan 1. Maka ini bisa substitusi ya. Nah, dengan cara substitusi maka diperolehlah 6A dikurang 5 dikali 1 sama dengan 1. Maka 6A min 5 sama dengan 1. Maka 6A ya sama dengan 1 ditambah di 5, pindah ke sebelah, pindah ruas ya, atau sama-sama dikali min 5 jadi plus, sama-sama dikali plus 5 maka hilang sini, maka sini jadi plus ya. Itu jelaskan sudah di SMP. Maka A nya sama dengan 1 tambah 5 6, maka 6 per 6, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, benar kan, akhirnya A nya 1, B nya 1 sesuai dengan yang di buku ya. Dengan yang di buku hasilnya
Nih, 1 ya. Nah ini A-nya sama dengan 1 per X ya 1, maka Y-nya 1 per B sama dengan 1. Jadi penyusunan persamaan di atas adalah X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kemudian ada pertanyaan situ. Apakah setiap sistem persamaan nonlinear dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya? Jika ya, bagaimana caranya yang harus ditempuh? Dan jika tidak, berikan salah satu contoh sistem persamaan linear non itu. Nah, itu tugas berpikir kritis. Itu dosa silahkan kalian kerjakan, cuma tidak berapa nilai ya. Kalau ada ingin nilai tambah, silahkan WA ke Bapak itu. Oke. Jadi tugas hari ini kalian perhatikan yang halaman 16 ya. Di halaman 16 itu ada metode grafik ya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan di bawah ini. Nomor 1 ya. Kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, jadi tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Cuman poinnya yang pian pilih terserah ya. Misalnya pian hendak mengambil yang A-nya aja, hendak mengambil B, B-nya aja, boleh pian kerjakan. Jadi yang pian kerjakan totalnya cuman 10 soal. Jadi anak-anaknya ini satu-satu aja pian pilih. Jadi tidak banyak banar lah. Nanti Bapak buatkan Google Form-nya, pian upload di Google Form kayak kemarin tugasnya ya. Nah, semakin pian mengerjakan yang sulit ya, maksudnya yang sulit itu yang kompleks, banyak yang agak susah soalnya, misalnya yang bagian D ini agak susah kan. Nah, semakin tinggi atau Bapak tambah nilai plusnya ya. Jadi semakin tinggi nilainya. Oke. Itu ada 10 soal tugas hari ini. Waktu ngerjakannya 4 hari atau 5 hari tidak apa-apa, nanti Bapak tambahkan waktunya karena ada 10 soal ya. Itu aja dari Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan komen ya di bawah. Oke, salah hilap Bapak mohon maaf hari ini. Semoga sukses selalu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.